Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak. Balik lagi di channel Aulia Effendi. Pada video sebelumnya saya telah membahas beberapa poin-poin mengenai pembelajaran alat tip menangkap bau, yaitu bansi untuk pemula. Di video sebelumnya ada 2 poin yang telah saya bahas mengenai belajar bansi untuk pemula. Dan di video sekarang kita lanjut kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiganya yaitu nada yang terdapat pada lubang paling bawah bansi. Di dalam penjelasan poin yang ketiga ini, maksudnya itu bukan lubang yang paling bawah ini ya, tapi lubang yang berada di bawah ini, atau bisa juga disebut dengan lubang utama. Di dalam permainan bansi Minang, posisi jari kita hanya menutup 7 lubang sama yang di bawah. Dan ada sisa lubang yang terakhir, lubang yang paling bawah ini. Dan yang jadi pertanyaannya, nada apa yang terdapat pada lubang paling bawah ini? Banyak dari sumber yang saya cari tahu, ada yang mengatakan lubang paling bawah ini bernada sol, la, sol dan la. Dan ada juga yang mengatakan la dan si. Sebelum saya jelaskan apa nada yang terdapat di lubang ini, kita balik lagi kepada dahulunya, bahwasanya bansi Minang ini yang menciptakan bukan orang-orang zaman sekarang, tapi orang-orang zaman dahulu. Dan bisa kita ketahui, di zaman orang-orang zaman dahulu, persoalan nada banyak yang menggunakan rasa. Jadi kalau kita tanya ini nada apa yang paling bawah ini, saya simpulkan dari beberapa sumber yang telah saya dapat, nada lubang yang paling bawah ini tergantung selera teman-teman masing-masing. Nada apa yang teman sukai pada lubang paling bawah ini? Karena di lubang paling bawah ini bisa kita dapatkan nada dengan sol dan la, atau la dan si. Oke teman-teman, kita lanjut kepada poin yang keempat. Poin yang keempat, belajar bansi dengan cara latihan jari sekaligus menghafal tangga nada yang terdapat pada bansi. Di video kali ini saya akan memberikan 2 metode cara menghafal nada dan sekaligus menentukan jari kita dalam bermain bansi. Karena bagi teman-teman pemula banyak terdapat kendalanya oleh jari yang kaku. Pada metode yang pertama, kita belajar dengan cara menghafal tangga nada secara berurutan. Contohnya seperti ini. Dan untuk metode yang kedua, dengan cara menghafal tangga nada secara bergantian. Contohnya seperti ini. Ya teman-teman, di dalam 2 metode ini, agar lebih memudahkan teman-teman untuk menghafal tangga nada dan melenturkan jari ini, kita memakai dengan ada kecepatan cepat dan ada kecepatan lambat. Kita awali dulu dengan kecepatan lambat. Contohnya seperti ini. Dan untuk metode yang keduanya, dengan cara memakai tempo. Seperti ini contohnya.
Ya teman-teman, yang di poin nomor 6 ini, cara menghafal tangga nada sekaligus melenturkan jari dalam bermain bansi, ini sangat dibutuhkan sekali dalam permain bansi pemula. Karena dalam permain sip ini sudah jelas menggunakan jari, jadi sangat berfungsi sekali metode yang dua tadi. Coba kita biasakan untuk menghafal tangga nada dengan dua metode tadi, karena dua metode tadi itu bisa juga sekaligus menentukan jari teman-teman. Oke teman-teman, berarti sudah ada 4 poin sudah saya jelaskan di video kali ini untuk belajar bahasa pemula. Dan di video selanjutnya mungkin akan ada beberapa poin lagi yang akan saya jelaskan mengenai tutorial belajar bansi pemula, dan sangat perlu sekali dimengerti oleh pemain bansi pemula. Jadi teman-teman, untuk video kali ini itu saja. Saya Oli Effendi pamit dulu. Tetap dukung channel ini dengan cara padamkan yang merah di bawah, klik loncengnya, klik jempolnya, dan kirim ke semua media sosial yang teman punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak.